Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memeriksa terjemahan Matius 28 ayat 19 ini di dalam King James Version justru ada kesalahan terjemahan di sana. Kurang tepat. Dikatakan begini, go ye therefore and teach all nations. King James Version menafsirkan pergilah dan ajarlah semua bangsa. Kalau dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan oleh Yesus ini adalah kata mateteo sate. Mateteo sate itu arti yang jelasnya adalah muridkan. Jadi bahasa Indonesia lebih tepat dalam ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata-kata yang menonjol di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, katakanlah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ada 3 kata yang menonjol yang ingin saya tunjukkan. Yaitu kata mateteo sate, muridkan atau discipleship, kemudian kata baptisontes, baptis, lalu kata didaskontes, didaskalia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus sedang bicara tentang tugas kita sebagai gereja, yaitu muridkan, lalu baptis, lalu ajarkan. Jadi ada pemuritan di sana, discipleship, kemudian ada baptisan di sana, lalu ada pengajaran, didaskalia. Dan saya selalu bicara tentang didaskalia higienose, pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sehat maksud saya ulangi. Didaskalia higienose, pengajaran yang sehat. Pengajaran ini terkait dengan kata-kata Yesus yang penting tadi. Jadi discipleship, kemudian baptis atau baptisontes, mateteo sate yang pertama, discipleship, kemudian baptisontes atau baptis, lalu yang ketiga didaskontes. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia ini
bukan untuk mengkristenkan orang. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk memuridkan orang. Amin, saudara. Saya ulangi kata-kata saya ini. Yesus datang ke dunia ini bukan mengkristenkan orang, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk memuridkan orang. Karena panggilan yang pertama adalah mateteosate. Setiap orang yang mengaku sebagai the follower of Christ, mereka adalah murid. Maka tugas pokok di dalam gereja adalah menjadikan orang murid. Masih ingat dengan khotbah yang pernah saya sampaikan yang terkait dengan kisah para rasul 11 ayat yang ke-26. Dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Jadi ada dua konteks yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, yaitu preaching, memberitakan tentang Kristus itu, dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasa, sudah reguler. Lalu yang berikutnya adalah didaskalia, mengajar. Dan saya mau katakan bahwa Anda tidak cukup hanya mendengarkan khotbah di gereja seminggu sekali. Anda harus belajar menjadi murid. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan untuk menjadi murid. Dan mateteosate itu berhubungan dengan didaskalia. Dan saya terus mengkampanyekan didaskalia higienose, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak terkompromi, ajaran yang tidak terkontaminasi. Jadi saudara, panggilannya yang Yesus berikan kepada kita adalah pergi dan muridkan. Mencari murid. Begitu. Dan memuridkan ini adalah bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Semua orang percaya disebut dengan murid. Anda murid Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita adalah murid Tuhan? Karena kita mengenal ajaran-ajaran Tuhan dengan tepat. Jadi seumur hidup kita itu, kita adalah orang yang belajar. Jadi gereja itu adalah tempat yang belajar. Di dalam gereja itu disampaikan kurikulum-kurikulum pengajaran yang kuat tentang sound doctrine. Kalau orang menjadi orang percaya seumur hidupnya, dia tidak pernah cinta untuk belajar, tidak mau menjadi murid, maka engkau bukan orang percaya. Karena panggilan Tuhan adalah mateteosate, menjadikan disciple. Bukan hanya mendengar. Preaching itu hanya salah satu bagian. Tapi bagian yang lain, bagaimana orang-orang yang telah mendengar tentang Yesus dimuridkan. Dan tanpa menjadi murid, engkau tidak bisa memuridkan orang lain. Saya garansi. Sampai hari ini saya sedang duduk belajar supaya saya bisa memuridkan orang lain.
Bagaimana mungkin saya memuridkan orang lain kalau saya tidak menjadi murid? Dan panggilan kita itu adalah pergi. Bukan menjadi murid untuk diri sendiri. Kalau kita baca Matius 28, itu di dalam ayat 19 sampai 20 itu adalah bentuk suksesi. Yesus memandang murid-murid, mereka sudah siap untuk pergi. Karena itu Yesus katakan pergi. Ada bagian lain yang Yesus bilang jangan pergi. Tapi sekarang Yesus jelas memerintahkan kepada mereka, go. Bukan diam di tempat. Nah, bagaimana caranya kita pergi? Kalau kita sendiri tidak pernah menjadi murid, apa yang akan kita sampaikan untuk memuridkan orang lain? Murid-murid belajar dari Yesus 3,5 tahun. Dan sesudah itu Yesus menganggap mereka sudah layak untuk pergi dan memuridkan. Jadi kalau engkau jadi orang percaya tidak ada keinginan untuk belajar, engkau bukan orang percaya. Saya katakan dengan tegas. Karena engkau tidak ada keinginan untuk belajar. Mau belajar tapi belajarnya ilmu yang kacau-kacau. Belajar tentang penglihatan. Belajar tentang apa itu nubuat-nubuat. Belajar tentang hal-hal yang di luar Alkitab. Motivasi dan sebagainya. Bagaimana mau menjadi murid? Kita tidak bisa memuridkan orang lain dengan mengajar penglihatan-penglihatan kepada orang. Mengajar apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Didaskalia, ajaran. Begitu. Seumur hidup kita, harusnya kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan kalau kita adalah murid Yesus. Jangan katakan engkau murid Yesus tapi tidak cinta untuk belajar. Bagaimana itu? Murid Yesus itu kecintaannya itu sound doctrine. Bagaimana engkau katakan saya ini adalah murid Tuhan? Lalu saya tanya, apa yang engkau tahu tentang Tuhan? Pengalaman-pengalaman rohani. Yesus bicara tentang didaskalia. Tadi kan saya bilang ada 3 hal penting. Mateteosate dulu, tempatkan diri kita dulu sebagai murid. Engkau harus punya guru yang memiliki sound doctrine, ajaran yang sehat. Supaya engkau jadi murid yang baik dan menjadi murid Tuhan itu, setelah itu engkau memuridkan orang lain. 20 tahun engkau berada di dalam gereja. 10 tahun engkau berada di dalam gereja. Mendengar khotbah, engkau tidak pernah menjadi murid. Karena engkau tidak mau meningkat untuk belajar. Didaskalia. Makanya harus ada set of curriculum. Gereja itu menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan supaya terbentuk murid-murid Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak cukup periksa hidupmu. Kalau tidak cinta untuk belajar percuma. Dan engkau tidak bisa mengajar sebelum engkau menjadi murid. Percaya, engkau akan habis di dalam kehidupan imanmu tanpa engkau diisi. Dan belajar dalam satu kurikulum yang tepat, bukan belajar sendiri. Bagaimana mau belajar sendiri? Otodidak, nggak bisa otodidak. Saya meluangkan waktu lama sekali, bertahun-tahun hidup saya untuk belajar teologi. Bukan untuk mencari gelar, tapi untuk menjadi murid supaya saya bisa memuridkan orang lain. Dan ilmu-ilmu yang saya ajarkan itu hasil pelajaran yang saya pelajari bertahun-tahun, mengeluarkan uang yang banyak, mengeluarkan waktu yang banyak, duduk setia untuk mendengar dari guru-guru. Dan kurikulum itulah yang saya tuliskan sekarang untuk memberikan pengajaran-pengajaran dalam Eleos Theological School. Sound doctrine. Maka ketahuan kan kalau orang belajarnya cuma belajar dari deklarasi iman, ngomongnya selalu deklarasi.
kata-katanya pasti muncul. Orang yang belajar penglihatan ngomongnya selalu penglihatan. Begitu kita tidak memuaskan emosi kita, tapi kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Mateteosate, kita menjadi murid. Setelah itu kita bisa memuridkan orang lain. Ada kata ketiga dari Mateteosate, yang pertama, kedua baptisontes, ketiga didaskontes, didaskalia, pengajaran. Di gereja itu pengajaran paling penting. Kalau Anda datang ke gereja kami, yang kami sampaikan itu bukan kesaksian. Saya beritakan tentang ekspositori, pengajaran-pengajaran Kristen. Supaya hidupmu bertumbuh. Begitu, bukan hanya mendengar Injil yang kaleng-kaleng. Injil yang ngawur. Sehingga selama perjalanan hidupmu, engkau tidak pernah bertumbuh dalam iman. Gereja tidak ada panggilan untuk membuat gerejanya besar, tidak. Gereja punya panggilan untuk menjadikan murid, discipleship. Jadi kalau cari gereja yang discipleship, yang memuridkan, ya. Engkau bisa belajar di situ. Tidak peduli umurmu tua atau muda, panggilan kita untuk belajar supaya kita bisa memuridkan orang lain. Nah, ini tembok ini harus dipatahkan dulu. Keinginan kita harus menjadi murid. Harus menjadi murid. Mengikut Yesus adalah menjadi murid Yesus. Tidak ada hari tanpa belajar. Dan kalau engkau punya ajaran yang sehat, maka tidak ada hari tanpa membagikan ajaran yang sehat. Jangan beri ruang sedikit pun supaya ajaran yang sehat itu tidak diberitakan. Beritakan ajaran yang sehat dari hasil belajar. Khotbah-khotbahmu juga akan mantap karena engkau belajar. Khotbahmu menjadi khotbah yang alkitabiah, yang sound doctrine karena engkau belajar. Bukan khotbah-khotbah yang hanya khotbah-khotbah yang tidak ada isinya. Orang tidak akan dibangun dengan hal itu kalau engkau tidak pernah belajar. Begitu. Jangan tiru pengkhotbah-pengkhotbah sesat 123 yang isinya nggak ada. Jadi selama hidupmu engkau bergantung kepada khotbah orang itu. Tapi engkau harus bergantung kepada ajaran Tuhan yang benar. Jadi pertama kali discipleship. Menjadi murid. Inilah panggilan kita. Apakah engkau seorang murid? Kalau engkau seorang murid, engkau cinta pengajaran firman Tuhan. Didaskalia. Kalau engkau cinta didaskalia, maka engkau akan belajar didaskalia higienose itu. Bukan belajar sendiri, gado-gado, ilmu dari mana dikumpul jadi satu. Harus ada guru yang menjelaskan kepadamu. Dan guru itu harus guru Injil yang sehat. Bukan guru Injil yang kacau. Kalau guru Injil yang kacau, seumur hidupmu engkau akan diam. Tidak menjadi orang percaya yang militan. Kenapa? Karena engkau tidak pernah diisi dengan firman Tuhan yang sehat. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.